Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan ngomongin soal XSR, beberapa versi. Susah ini. Jadi kalau misalnya belibet di tulisan XSR itu harap dimaklumin ya. Oke, dimulai dari yang ada di Indonesia yang masuk adalah versi 150. Anggaplah ini, karena memang ini gitu loh yang masuk, yang versi 125. Ini ya. Oke. Bagus banget sumpah, warnanya keren yang ini. Nah, tapi bukan itu yang mau kita omongin, bukan masalah keren gak keren, cuman ada beberapa yang aku nggak paham juga ya di sini ya. Apa istilahnya, lompat ininya kok langsung beda berapa derajat gitu loh. Tunggu ya. Nah ini, oke. Jadi lompatnya itu gini, antara model di 125 atau 150 dengan versi yang 700 ini masih make sense, masih ini dengan ini. Ntar kita masukin ke compare ya. Oke, compare mana? Nah ini. Oke, sekarang antara yang XSR 700 dengan 125, kalau dilihat dari sini ya, dari sisi ini itu masih ini ya, biasanya masih make sense, sama. Terus ketika dia masuk di versi yang 900 itu berasa banget ya, perbedaannya itu berasa banget. Yang paling kelihatan itu di bagian bohlamnya sama di bagian tangkinya. Dimana kalau yang versi yang 900 dengan yang 700 itu udah tangkinya udah beda konsep. Dimana XSR yang versi 900 itu lebih ke model racing, race, udah hilang daripada ininya ya, ciri khas daripada XSR yang versi CC yang di bawahnya. Ntar kita cek di sini. Nah, kalian bisa cek sendiri di sini. XSR yang 900 dimana ini yang versi yang bukan berfiring ya, yang bukan GP. Kalau yang GP kan memang versi balapan GP yang lama-lama gitu, yang lama-lama kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ntar dulu kita lihat di sini ya. Nah, versi ini udah beda banget. Berasal dari apa? Dari tangkinya, dimana tangkinya modelnya ini pure diperuntukkan untuk seolah-olah dia itu sport racing gitu loh. Nah seperti ini, kalian bisa lihat ada cekungan di sini yang dimana letaknya ini digunakan untuk kaki supaya bisa menempel di bagian situ untuk kenyamanannya. Karena mesinnya gede, kelihatannya memang padat. Tapi di sini lampunya dibikin lebih kecil dan bentuknya kayaknya itu udah menyimpang dari XSR yang versi CC di bawahnya, yang tadi yang sudah kita bilang ya. Nah, di versi yang 900 ini kalian bisa lihat ketika rider menaikinya itu sudah beda banget konsepnya, udah berasa kayak motor sport racing yang zaman-zaman dahulu. Udah beda lah, udah ini lagi udah menjauh dari versi tunggu dulu, Cafe Racer yang satunya itu apa ya, aku lupa ya. Cafe Racer sebutannya, terus yang stangnya di atas yang pakai fatbar itu kalau nggak salah Scramble. Jadi ini kayaknya tuh udah menyimpang dari versi Scramble kalau versi menurutku ya. Nah seperti ini, kalian bisa lihat dari beberapa sudut yang udah disediakan oleh gambarnya. Kita kalau dapat view yang lebih gede, nah seperti ini udah jauh sih kalau mendekati ke ininya, ke versi Scramble. Jadi dia itu lebih condong larinya itu udah ke sport gitu aja sih menurutku, sport yang model-model lama gitu. Nah seperti ini, set. Tapi keren, bukan jelek ya, cuman jauh aja, beda gitu aja dengan versi yang di bawahnya.
Dan kalau disuruh milih mana yang aku lebih suka, kalau versi aku sendiri aku lebih suka yang ini karena ini lebih kayak apa ya, berasa kayak antik lawas tapi modern, terus gagah, berotot dan tidak ketinggalan zamannya, itu tidak ketinggalan, sepertinya seperti itu kalau lihat ini. Tapi kalau yang XSR aku memang suka, cuman biasanya kalau yang model kayak gitu sebentar aja aku bosen biasanya gitu loh, yang model-model seperti itu. Ini yang hitam nih gagah guys, yang hitam guys, wih hitamnya, hitam doffnya di dominan kayak gini lebih sangar ini. Dari depan kayak gini bolam, lampunya bulat kayak gini, cakep sih ini. Nah jadi kalau yang XSR itu susah banget ya ngomong XSR itu. Jadi kalau yang versi 900 itu udah melenceng dan udah jauh banget dari yang versi ini. Nah kalian bisa lihat yang ini yang 700 ya, ini bukan sini, ini udah jauh. Nah kalian bisa lihat ini yang 700 itu. Nah kalian bisa lihat nih, ini masih sama, bisa dikatakan sama dengan yang 125, hanya beda di bagian mesin itu aja yang lebih gede kubikasinya dan lebih gambot karena mesinnya lebih ini dan lebih padat. Itu yang aku tangkap ya kayak dari ini itu kan. Nah masih sama desainnya. Lari ke 900 udah beda jauh, udah nggak sama sekali, itu udah nggak sama. Nih kalian bisa lihat ketika penumpang naik di atasnya ya kan, ketika naik itu udah beda banget dengan yang 900 tuh. Ini aku suka, tapi biasanya yang model kayak gini biasanya aku gampang bosen. Dalam beberapa bulan atau tahun itu pasti bakalan ada rasa bosen dan jenuh kalau yang seperti ini. Kecuali kalau yang memang bener-bener maniak sama scramble atau cafe racer, ini bakalan suka banget orang-orang seperti itu. Oke. Nah kita bandingin lagi dengan yang 125, pasti bakalan sama dengan yang versi 600 tadi, bakalan nggak jauh beda dengan yang versi itu. Oke, kita tunggu. Nah ini udah muncul, kalian bisa lihat ya ketika di kendara itu kan. Jadi yang 600 dengan yang 125 itu nggak jauh beda ya kan, masih sama bentuk tangkinya dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian masuk ke versi yang XSR yang versi ini, yang versi 900 itu bakalan jauh banget perbedaannya gitu loh. Ini udah kayak bukan generasinya XSR aja gitu menurutku. Ini lebih condong kalau aku sih MT-in sekalian gitu loh dengan model, tapi MT sudah ada modelnya. Nah kita lihat lagi yang versi GP-nya, yang versi GP-nya guys. Oke, kita lihat 360-nya ya versi GP-nya. Versi GP-nya itu bedanya cuma dia ditambah fairing ya, fairing di depannya, dan ininya listnya itu chrome, silver chrome, karena ini mengingatkan pada MotoGP di zaman-zaman dahulu gitu loh, seperti ini. Yang MotoGP awal-awal itu ada spion juga kayak gini nih, makanya ini dibuat kotak seperti ini. XSR yang 900 yang versi GP juga seperti ini, hanya saja kayak yang 900 non GP dia nggak pakai fairing, bedanya itu aja. Cuman ini nggak sama sih. Nih kalian bisa lihat nih, yang versi hitamnya nih lebih gagah lagi. Cuman ya gitu, tergantung selera aja. Yang disayangkan itu kayaknya menyimpangnya itu loh, menyimpang dari generasi bawah atas ke bawahnya, itu menyimpangnya itu cukup signifikan. Sama kayak GSX yang ada gitu loh, banyak sekali yang menyimpang dari mulai 1000 terus 900 600 itu masih sama, turun ke bawah udah mulai banyak yang menyimpang dari konsep GSX itu sendiri itu. Makanya aku kadang bingung kalau yang kayak gini nih, ini harusnya dikasih analog sih
Kalau dikasih digital kayak gini aku nggak begitu suka. Soalnya itu kayak ini banget gitu loh, apa sih, kayak murah banget dikasih digital. Nggak kayak analog, nggak tahu kenapa ya. Ini selera masing-masing. Oke. Kita lihat di sini kalau XSR yang 900 5 liter dia bisa menempuh 100 km. Waduh, ya pantas sih karena ini udah golongannya moge, bukan ini lagi. Terus kubikasinya 890, 3 silinder ya, DOHC. Ini kok nanggung banget ya 3 silinder. Mungkin ngejar suara juga kali ya. Oke, seperti itu. Wah, kayak gini. Jadi seperti itu ya guys ya. Ada beberapa ini. Untuk kali ini kita nggak nge-review satu seri dimana XSR yang seri ini itu enggak. Tapi aku rada tertarik untuk ngomongin soal keempat model ini dari generasi XSR ini, dimana yang 150 atau yang 125 ini itu masih sama dengan 700, tapi setelah 900 ke 900 GP ini turun ke 700 itu berasa kayak beda. Memang secara ini hampir sama, ergonomisnya itu bentuknya masih sama, cuman beberapa aspek itu udah mulai berbeda banget. Dimana kalau kita cek yang ini aja, yang 125 yang lebih ketara itu di bagian belakang sini ya. Nah, di bagian belakang sini ini dia dibentuk seperti ala-ala MotoGP lama. Nah, kalau yang ini kan berasa kayak bukan motor balap yang lama gitu loh, tapi berasa kayak motor-motor zaman dahulu yang klasik banget, yang dibuat santai, yang waktu itu terkenal banget. Ya, modelnya kayak gini di masa-masa zaman dulu itu. Mengingatkan kita pada merek-merek kayak Royal Enfield dan lain sebagainya. Itu memang modelnya ya kayak gini nih, bagus. Cuman kenapa di versi 900-nya itu kok udah beda desain lagi dari XSR yang CC yang rendah-rendah kayak gini? Itu sih pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa jawab, tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari Bang Epi dan sampai jumpa.